Kalau calon siswa itu nanti daftar ulang membayar tunai, maka bisa mendapatkan cashback sebesar 1,5 juta rupiah. 1,5 juta rupiah Bu, cashback Iya, Bu ya. betul. Kemudian atau pilihan yang kedua, calon siswa juga bisa mendapatkan tablet yang di dalam tablet ini sudah ada atau sudah diinstal video yang berkaitan dengan Wicida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wicida. Halo Sobat Wicida semua, siswa-siswi SMK, SMA, MA atau sederajat, dimanapun kalian berada. Kali ini jumpa lagi bersama Pukeng di sini. Host terkece abad ini tentunya di podcast Wicida. Tempatnya kita semua ngobrolin teknologi. Kali ini kita berada di bulan Ramadan, bulan suci penuh berkah dan rahmat untuk kita semua. Gimana nih Sobat Wicida? Ibadah puasanya lancar kan? Nah, kalau kemarin kita udah ngobrolin seputar program studi unggulan di STM IKWD Cipta Dharma bersama dengan narasumber yang kredibel. Kali ini kita bakal obrolin seputar penerimaan mahasiswa baru STM IKWD Cipta Dharma tahun akademik 2021-2022. Bareng siapa? Tentunya sudah hadir bersama kita di sini narasumber yang luar biasa, Ibu Ita Arfianti Eskom MM selaku Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru STMIK WD Cipta Dharma tahun akademik 2021-2022. Halo Ibu Ita. Hai Mas Pukeng. Selamat datang di podcast Wicida. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Pukeng? Saya sendiri alhamdulillah baik juga, luar biasa Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bu, meski Tetap selama bulan semangat. Ramadan. Sehat Bu, ya. selalu. Sehat selalu. Baik Bu, kali ini kita bakal bicara tentang PMB di STMIK Wicida Bu. Tapi sebelum kita bicara panjang, mungkin Sobat Wicida ingin berkenalan Bu dengan Ibu. Kalau kata pepatah nih Bu, kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau saya boleh bilang, kalau tak kenal mari kenalan Bu ya. Jadi silahkan Ibu untuk memperkenalkan diri, sekaligus Bu, salam sapa kepada Sobat Wicida semua Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wicida. Salam Wicida. Nama saya Ita Arfianti. Saya di sini adalah Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru atau PMB tahun akademik 2021-2022. Saya di sini juga sebagai dosen program studi Sistem Informasi. Dan bersama saya di sini ada boneka ya. Boneka. Ini boneka namanya Mr. Wicida. Ini maskot Bu Ini ya, maskot dari Wicida. STMIK Jadi untuk Sobat Wicida, ya. ini dia maskot Wicida, Mr. Wicida Bu ya. Mr. Wicida. Oke baik, bicara tentang STMIK Wicida Bu, mungkin di luar sana sudah banyak nih Bu yang tahu tentang Wicida. Tapi boleh dong Bu di-share sedikit di sini, di podcast kali ini, mungkin tentang Wicida itu Bu sendiri Bu, boleh Iya, di-share. baik. STMIK Widya Cipta Dharma itu berdiri sejak tahun 1991. Jadi tahun 2021, insya Allah bulan Juni ini STMIK Wicida masuk ke usia 30 tahun. 30 tahun nih Bu ya. Iya. Dan STMIK Wicida itu terakreditasi B. Sudah terakreditasi B Bu. Betul. Dan kami juga merupakan Center of Excellence of IT sejak tahun 2003. Sejak tahun 2003 Bu, Center of Excellence of IT ya. Kemudian juga di STMIK Wicida kami mempunyai 2 program studi unggulan, yaitu Sistem Informasi dan Teknik Informatika yang semuanya terakreditasi. Sudah terakreditasi Bu ya. Oke baik, jadi itu Sobat Wicida sekilas tentang STMIK WD Cipta Dharma. Kali ini saya mau tanya-tanya terkait PMB ini Bu. Jadi mungkin sekarang kan siswa-siswi SMK, SMA, MA atau sederajat lagi gencar-gencarnya nih Bu mencari PTN atau PTS untuk mereka melanjutkan studi S1 di perguruan tinggi Bu. Nah kalau di STMIK Wicida sendiri terkait alur pendaftaran mahasiswa baru seperti apa Bu? Baik, kami mempunyai website pmb.wicida.ac.id. Semua bisa dilihat informasinya di website tersebut. Ya, mulai dari cara pendaftarannya seperti apa, bagaimana nanti mendaftar ulangnya seperti apa, kemudian persyaratannya juga apa saja. Silahkan klik website pmb.wicida.ac.id. pmb.wicida.ac.id. Oke baik, mungkin nanti akan kami sertakan di deskripsi Bu ya. Jadi mungkin untuk Sobat Wicida yang belum tahu websitenya PMB yang mana, nanti akan kami sertakan di kolom deskripsi seperti itu. Kemudian kalau tadi
tata cara pendaftarannya bisa diakses melalui website, Bu. Apakah di website tersebut juga ada alurnya, Bu, alur pendaftaran? Jadi mungkin siswa-siswi bingung nih, Bu, kalau mau nanya alur kemana? Apakah di website juga sudah tersedia, Ada, Bu? semuanya lengkap. Ya, kemudian kami juga di sini ada brosur. Brosur. Ini, Bu, ya. Ini Ya, brosur. brosur di sini ada semua informasi ada di sini ya, mulai dari syarat pendaftaran, kemudian fasilitas apa saja yang ada di kampus. Bisa dilihat di brosur dan di website PMB-nya juga ada. Di website PMB juga Iya. sudah ada, Bu, ya. Semuanya lengkap ya. Jadi ini dia brosurnya, mungkin Sobat Wicida yang melihat. Dan di sini juga terlihat informasinya cukup lengkap. Ya. Mungkin saya boleh bertanya ke Ibu, untuk syarat pendaftaran, Ibu, mungkin apakah ada syarat khusus, Bu, untuk siswa-siswi yang mau mendaftar di STIMIK Wicida? Ya, baik. Untuk syarat pendaftaran yang pasti calon siswa membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. Kemudian kalau calon siswa itu mempunyai voucher dari STMIK Wicida, maka mendapat potongan sebesar Rp100.000, jadi hanya membayar Rp50.000 saja. Bisa mendapat potongan, Bu, ya? Iya, Rp100.000. itu yang pertama kali dilakukan ya. Kemudian setelah itu calon siswa itu bisa mengupload berkas-berkas apa saja atau dokumen apa saja. Di sini yang harus diupload adalah ijazah legalisir sebanyak 2 lembar. Maaf, ini yang 2 lembar ini kalau yang mendaftarnya secara offline ya. Secara offline, ya? Ya, jadi kalau di online cukup dia mengupload Mengupload sekali ya. berkasnya di web ya, Bu, ya? Betul. Kemudian juga nanti yang harus diupload adalah SKHU. Kemudian KTP pasti sudah punya ya, sudah punya KTP semua. Kemudian juga kartu keluarga. Kalau misalnya belum punya KTP, ya cukup kartu keluarga ya yang diupload. Kemudian juga foto berwarna ukuran 3x4. Kalau yang mendaftarnya online, ini masing-masing difotokopi sebanyak 2 lembar. Sebanyak 2 lembar. Tapi tetap nanti harus ketika daftar ulang harus memperlihatkan berkas-berkas yang diupload, Bu, ya? Betul, yang asli. Iya, siap. Iya. Yang asli harus dibawa berarti, Bu. Kalau pada saat daftar ulang ya. Jadi kalau saya lihat di sini, Bu, terkait persyaratannya mungkin tidak terlalu ribet, Bu, ya, untuk siswa sendiri mengumpulkan berkas-berkas ini, kemudian bisa langsung mendaftarkan diri ya, Bu, di STIMIK Wicida. Iya, betul. Nah ini, Bu, yang nggak kalah pentingnya nih, Bu, terkait pembiayaan untuk selama perkuliahan, Bu. Bagaimana kalau di STIMIK Wicida sendiri, Bu? Baik. Biaya di STMIK Widya Cipta Dharma itu ada beberapa komponennya. Nanti pada saat semester 1 yang harus diselesaikan itu yang pertama ada OC, Official Cup. Official Cup. Baik, Official Cup itu terdiri dari jaket alma mater, kemudian nanti mendapatkan baju workshop, kaos, topi, kemudian juga asuransi Bumida gitu ya. Kemudian biaya untuk ini nanti biasanya kalau mau masuk kalau sudah daftar ulang ya di kampus itu ada kegiatan yang namanya PKKMB. PKKMB, Bu. Nah biasanya di situ ada semacam training ya atau pelatihan. Nah termasuk nanti biaya OC sudah termasuk untuk training itu, Bu, ya? Betul. Benar-benar. Kemudian itu tadi yang pertama ya. Iya, yang kedua adalah SPG, sumbangan pembangunan gedung. SPG. Nah, sumbangan pembangunan gedung ini bisa diangsur sampai dengan 24 kali. 24 kali, Bu, ya? Khusus SPG. Oh, untuk SPG ya, Ya. Bu, ya? Kemudian komponen yang ketiga biaya BPP, yaitu biaya penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang keempat adalah biaya satuan kredit semester atau biaya SKS. Nah, pada saat semester 1 yang dibayar itu ya tadi itu ya yang 4 komponen itu ya. Nanti ketika masuk semester berikutnya hanya membayar biaya BPP dan SKS saja. Oh, berarti di semester berikutnya 2 sampai akhir mereka hanya membayar BPP dan SKS saja, Bu, ya? Oh, betul. Jadi hanya OC dan SPG di tahun pertama, Bu, ya? Iya. Oh, terkait nih, Bu, tadi yang Ibu sampaikan bahwa ada offline, Bu. Mungkin di sini Sobat Wicida semua bertanya nih, offline ini kemana, Bu? Iya. Jadi offline itu apakah ke kampusnya atau kemana, Bu? Ya baik, jadi pendaftaran itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara online maupun offline. Ya. Tapi saya sarankan sih sebaiknya online ya, karena kan kondisi sedang pandemi gitu. Tapi kalaupun memang tidak ada
jalur akses internet ya, mungkin bisa datang ke kampus Wichida yaitu di Jalan M. Yamin nomor 25. Terkait siswa atau siswi yang berasal dari luar daerah Bu, misal dia mau berkuliah di STMIK Widhi Citra Dharma, apakah ada tempat untuk mereka tempat tinggal seperti kos atau mungkin tempat-tempat perbelanjaan terdekat? Iya, baik. Jadi di lokasi di seputar STMIK Wichida itu banyak sekali ya tempat kos ya. Kemudian ada juga pusat perbelanjaan, ada 2 yang dekat dengan kampus yaitu di Samarinda Square, kemudian dengan Mall Lembuswana. Kemudian di seputar sini juga ada beberapa kedai kopi yang biasa juga kadang-kadang kan mahasiswa suka kedai kopi. Iya, duduk di situ gitu ya. Berarti tempatnya terbilang strategis karena dekat dengan kedai kopi, mungkin biasa bisa nongkrong di sana. Iya. Juga tempat kos-kosan tidak sulit dicari berarti dekat dari STMIK Wichida Bu ya. Dan posisi kami kan di pinggir jalan ya. Iya. Nah, jadi gampang dicari. Tidak kesulitan berarti. Sudah berarti sobat Wichida jangan ragu mungkin untuk mau kuliah di STMIK Wichida karena lokasi sangat strategis, dekat dengan tempat perbelanjaan dan juga tempat ngekos untuk teman-teman semua. Jadi selanjutnya itu kalau kita tadi udah bicara Bu panjang lebar terkait alur pendaftaran, kemudian tata cara pendaftaran dan persyaratannya dan biaya juga. Kalau pendaftarannya sendiri Bu, apakah sudah dibuka atau belum? Oh, sudah dibuka dari tahun lalu ya, dari tanggal 1 Oktober 2020 dan terakhir sampai dengan 31 Agustus 2021. Dari 1 Oktober Don't miss it. 2020 ya, sampai dengan 31 Agustus 2021. Oke. Don't miss it kata Ibu Ita. Oke, don't miss it guys. Oke. Ini terkait juga apabila nanti ada siswa atau siswi yang dinyatakan lulus Bu, sudah pasti ada alur daftar ulang kan Bu ya? Kalau di STMIK Wichida sendiri alur daftar ulangnya seperti apa Bu? Ya. Baik, untuk pendaftaran ulang bisa juga diklik di website PMB tadi ya, pmb.wichida.ac.id, bisa secara online. Pembayarannya pun juga bisa secara mobile banking ya atau via ATM. Kemudian atau langsung ke bank ya. Kemudian kalau datang ke kampus juga bisa ya, nanti ke bagian sekretariat pendaftaran. Jadi tadi Ibu agak ada menyinggung sedikit terkait bank Bu. Apakah hanya melalui jalur bank saja atau ada jalur lain Bu untuk pembayarannya Bu? Baik. Jadi calon siswa itu bisa melakukan pembayaran via dompet digital, yaitu di website kami juga ada di pmb.wichida.ac.id, atau misalnya mau mobile banking atau internet banking juga bisa, kemudian via ATM ataupun langsung ke banknya. Jadi benar-benar memudahkan siswa ya Bu untuk melakukan pembayaran sendiri. Iya. Karena mungkin sobat Wichida di sana ada yang dari luar daerah Bu, mungkin nggak sempat kesini langsung. Jadi teman-teman sobat Wichida bisa langsung melakukan pembayaran ya melalui internet banking atau dompet digital Bu ya. Oke, baik. Informasi terkait dompet digital tadi sudah tercantum di website, jadi jangan lupa kunjungin pmb.wichida.ac.id. Baik, ini kalau tadi ada yang bisa offline Bu, kan sudah pasti kampus punya jam operasional Bu. Nah, untuk sekretariatan pendaftaran sendiri boleh tahu jam operasionalnya Bu, dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Untuk bulan Ramadan sendiri, sekretariat pendaftaran itu dari jam 9 sampai dengan jam 14 atau jam 2 siang. Kemudian kalau di luar bulan Ramadan itu kami dari jam 9 pagi sampai dengan jam 16 atau jam 4 sore. Sampai jam 4 sore berarti. Itu untuk normalnya Bu ya? Iya. Baik, selanjutnya Ibu, terkait ini ada dari browser yang saya baca Bu, di sini terdapat 3 jalur Bu, 3 jalur untuk pendaftaran Bu. Ada jalur reguler, kemudian alih jenjang, dan satunya adalah pindahan Bu. Boleh dijelaskan sedikit? Baik, untuk jalur reguler itu untuk yang mahasiswa murni ya, artinya begitu lulus atau mungkin yang sudah bekerja ingin kuliah, itu namanya jalur reguler ya. Biasanya itu dari semester 1 sampai selesai ya, dan kami punya 2 kelas ya, ada kelas pagi dan kelas malam ya. Kelas malam ini biasanya untuk yang sudah bekerja. Nah, untuk kelas malam ini adalah bersifat online ya, artinya pembelajaran teorinya itu secara online. Kemudian praktikumnya kami menggunakan blended learning, yaitu praktikumnya ke kampus ya, datang ke kampus. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kasus-kasus tertentu, misalnya ada yang tinggal di luar daerah, misalnya di Tenggarong atau di Bontang tidak bisa hadir, maka bisa praktikumnya secara online.
Kemudian juga untuk calon siswa ya yang misalnya usianya itu di bawah 20 tahun, Di bawah 21 itu bisa apabila disetujui oleh orang tuanya, maka dia bisa melakukan praktikum secara offline ya. Tapi kalau misalnya tidak disetujui oleh orang tuanya karena kondisi lagi pandemi, maka bisa melakukan praktikumnya secara online. Jadi benar-benar blended ya tadi. Betul. Jadi untuk jalur reguler ini bisa Yang online murni, offline ya, ya. betul. Kemudian ada jalur Oh iya, alih lupa jenjang. saya. Alih jenjang itu apabila dia sudah, jadi dulu di tempat kami itu ada program studi D3 dulu ya. Kemudian dia mau melanjutkan ke S1, itu namanya alih jenjang. Oh, alih jenjang Nah, dari kami menerima- diploma ke S1 Bu. Ya, itu kami menerima mahasiswa alih jenjang atau pindahan. Jadi pindahan ini dia belum selesai. Contoh misalnya dia dari Jawa gitu ya, kemudian dia baru sampai semester 2, kemudian dia harus pindah ke Samarinda misalnya ya, maka itu dia bisa namanya pindahan dari perguruan tinggi sebelumnya ke Wicida Bu ya. Ya, tapi tentunya ada persyaratan tertentu ya, paling tidak akreditasinya minimal harus sama. Setara. Iya, seperti itu. Oke, gitu. Jadi untuk sobat Wicida yang tadi mungkin sempat kebingungan melihat brosur ada apa sih jalur reguler, kemudian alih jenjang dan pindahan. Penjelasan dari Ibu Ita tadi cukup padat dan jelas. Jadi mungkin kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan itu teman-teman sobat Wicida Bu, jika ingin ada yang ditanyakan terkait PMB itu kemana Bu? Ya, di brosur ini sudah ada kontak person ya, Kak Yuni, nomor HP-nya perlu saya sebutkan di sini? Boleh Bu. Ya. Jadi sobat Wicida juga langsung bisa mencatat dan mungkin Iya, baik, di sini bisa menghubungi via WA ya, 0821 3529 2488 dengan Kak Yuni. Ya, dicatat ya sobat Wicida. Oke. Mungkin saya ulangi lagi Boleh ya. Bu, sekali lagi Bu. Baik, 0821 3529 2488 dengan Kak Yuni. Tadi kan saya udah menanyakan banyak nih Bu terkait pendaftaran PMB Wicida dari awal. Kalau kita di aplikasi itu kan bagian front end Bu, bagian depannya Bu. Sekarang saya mau menanyakan satu pertanyaan terkait bagian belakang atau back end sendiri Bu. Mungkin ini dari tim Ibu terkait strategi atau mungkin benefit apa nih yang didapatin oleh siswa-siswi atau sobat Wicida semua yang mendaftarkan diri di STMIK WD Cipta Dharma Bu. Ya, baik. Jadi kami di sini menawarkan ada 2 pilihan ya. Kalau calon siswa itu nanti daftar ulang membayar tunai, maka bisa mendapatkan cashback sebesar 1,5 juta rupiah. 1,5 juta rupiah Bu cashback Iya, Bu ya. betul. Kemudian atau pilihan yang kedua, calon siswa juga bisa mendapatkan tablet yang di dalam tablet ini sudah ada atau sudah diinstal video yang berkaitan dengan Wicida. Jadi silahkan nanti kalau dapat ini bisa lihat videonya ya. Kalau bayarnya tunai. Jadi untuk sobat Wicida semua, kalau mau daftar di STMIK Wicida nih, jangan ragu lagi dan juga pembayaran juga langsung tunai. Teman-teman bisa dapatin benefit adalah cashback sebesar 1,5 juta atau teman-teman bisa dapatkan tablet seperti ini yang sudah terinclude atau terinstall atau terisi materi-materi terkait Wicida begitu. Jadi jangan ragu lagi sobat Wicida semua. Baik, mungkin ini yang terakhir Bu. Iya. Dari Ibu mungkin ada penyampaian kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA atau sederajat dan juga sobat-sobat Wicida semua mungkin ada yang disampaikan, silahkan. Ya, baik. Saya doakan ya, semoga yang sudah ujian mendapatkan nilai yang baik ya, lulus dengan nilai yang baik. Dan kami tunggu di STMIK Wicida. Kami tunggu sobat Wicida dan semuanya di STMIK WD Cipta Bersama Dharma. Mr. Wicida. Bersama Mr. Wicida Dan bergabung menjadi Wicidian. bergabung menjadi Wicidian ya itu. Jadi teman sobat semua yang sudah bergabung di Wicida nanti akan menjadi Wicidian. Siap jadi Wicidian. Oke, baik. Terima kasih Bu Ita untuk waktu dan kesempatan kali ini bisa hadir di podcast Wicida. Mungkin lain kali kita akan undang Ibu lagi. Terima kasih. Jangan sungkan kemari Bu. Terima kasih. Itu saja podcast kita kali ini tentang penerimaan mahasiswa baru STMIK Widya Cipta Dharma tahun akademik 2021-2022 bersama Ibu Ita Arfianti Eskom MM.
Jangan lupa mengunjungi website pmb.wicida.ac.id atau menghubungi 0821 3529 2488. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Saya Pukeng. Salam Wicida. Jumpa lagi. Dadah.